Shalom, perkenalkan nama saya Mendini Kriswanti dengan NPM C1C021-018 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Manajemen Berbasis Data dengan dosen pengampun Ibu Indah Oktari Wijayanto, SEMSI AKT. Pada video ini saya akan menampilkan hasil kerja saya dalam membuat aplikasi stok barang dengan menggunakan mikroskop Access serta saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi stok barang ini. Eh, Langsung saja, di sini saya akan membuka filenya. Jadi, aplikasi stok barang yang saya buat, eh, tampilan pertamanya seperti ini untuk eh, pada saat pertama kita membuka aplikasi tersebut, ini tampilan utamanya, yang mana di dalam tampilan utama ini terdapat tiga menu yang dapat dipilih. Yang pertama input data, kemudian laporan, dan tutup. Yang ini tutup ini untuk menutup aplikasi dari InfoStock ini. Untuk yang input data ini ada tiga menu. Yang di sini ada input data produk. Di sini berfungsi untuk menginput uh, data produk yang akan kita jual seperti itu. Kemudian di sini input data stok di sini adalah untuk menginput transaksi pembelian barang stok barang yang akan kita jual. Kemudian di sini menu halaman utama untuk kembali ke aplikasi atau tampilan awal dari aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada laporan juga. Di sini laporan ada tiga menu juga. Ada laporan data produk, laporan data transaksi, dan halaman utama. Yang mana laporan data produk ini berisi rekapan dari produk apa saja produk yang dijual atau stok apa saja produk yang di stok seperti itu kan yang sudah yang sudah diinput tadi. Kemudian untuk laporan data transaksi di sini berisi laporan-laporan transaksi yang sudah terjadi, yang sudah atau yang sudah diinput, yang sudah kita input. Di sini untuk kembali ke halaman utama. Langsung saja saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara membuat aplikasi tersebut. Sebelum itu, saya akan mengubah dulu uh, tampilan menunya. Baiklah, di sini sudah saya ubah. Jadi di sini kita semua bisa melihat uh, menu-menu apa saja atau apa saja yang akan dibuat supaya bisa menghasilkan aplikasi input stok barang. Di sini ada tabel, ada query, ada form, dan ada report. Jadi hal pertama yang dilakukan dalam membuat aplikasi input stok barang ini yaitu membuat uh, tabel detail dulu, membuat tabel. Ya, tabel detail ini dibuat dengan atau tabel ini dibuat dengan cara kita klik create atau create, maaf, create, kemudian kita pilih yang tabel desain, maka akan uh, langsung menampilkan seperti ini ya. Dan ini masih kosong ya tadinya sebelum diisi. Kemudian untuk tabel detail sendiri di sini diisi dengan nomor urut, ID transaksi, ID produk, dan Q unit quantity atau unit di sini kan. Yang di mana nomor urut ini dengan menggunakan auto number ini berarti uh, nomor yang akan tak muncul di tabel nanti itu otomatis ada gitu, otomatis muncul. Kemudian ID produk ini dengan number, di mana nomor ini nanti enggak otomatis, tidak seperti auto number, yang nomor ini kita isi sendiri. Kemudian ada ID produk ini short text. Kenapa pakai short text? Karena uh, ID produk nanti akan diisi dengan nomor yang gabungan atau uh, apa ya, nomor cantik.
seperti P001 atau gabungan antara huruf dan angka, maksudnya seperti itu. Kemudian quantity atau unitnya ini number, diganti dengan number juga. Jangan lupa untuk nomor urut ini kita primary key atau kita kunci supaya uh, nomor urut ini berbeda dengan nomor urut yang lain seperti itu. Kita jangan lupa untuk di save, kemudian di close. Di save nanti kan ada diminta untuk memberikan nama dari tabel tersebut, tinggal teman-teman tinggal berikan nama. Kemudian untuk yang kedua, tabel yang diperlukan kedua itu tabel produk. Tabel produk cara membuatnya sama seperti tadi, di create terus tabel design. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal isi aja, itu ada ID produk, nama, satuan, harga beli dan harga jual. Di sini ada ID produk, nama, satuan ini pakai soft text, kemudian harga beli dan harga jual pakai number. Jangan lupa di kunci atau primary key untuk yang ID produknya. Selanjutnya, tabel yang dibuat selanjutnya itu tabel transaksi, yang mana tabel transaksi ini cara buatnya sama seperti tabel-tabel sebelumnya, di create, kemudian tabel design, yang mana di sini membutuhkan uh, ada tiga yang diperlukan, 3 kolom. Ada untuk ID transaksi, tanggal, keterangan, yang mana itu transaksi itu dengan menggunakan auto number karena Uh, jadi otomatis nanti kan nomor-nomornya yang muncul sesuai dengan uh, input keberapa kita melakukannya. Kemudian ada data menggunakan date or time, kemudian keterangan pakai short text. Selanjutnya setelah membuat tabel itu adalah membuat uh, from dulu sebenarnya. Dalam membuat ini kita membuat from dulu. Yang from ini yang pertama membuat form input produk, yang mana form input produk ini dapat dihasilkan atau dibuat dengan cara kita kursornya diletakkan di tabel produk, kemudian di menu create, kemudian pilih yang from design. Kita tinggal pilih ini aja, tekan ini from design, maka nanti akan menampilkan seperti ini, yang mana ini bisa langsung edit diedit masing-masing, mau seberapa panjang atau letaknya mau diubah, itu bisa untuk mengganti uh, ketebalan huruf juga bisa diformat di sini. Kemudian langkah pertama biasanya kita blok dulu, habis di blok ke sini ke menu arrange, kemudian remove layout. Di sini remove layout ini digunakan untuk supaya kita bisa memindahkan dan mengedit satu-satu per kotak ini. Kalau belum seperti itu kan nanti mereka semua ini akan bersamaan gitu, nggak bisa diedit satu-satu. Makanya dibuat seperti itu dulu. Kemudian untuk menu-menu untuk pilihan seperti save, delete, new, close, kemudian ini sebelum dan data sesudah, ini dibuat dengan cara dibuat sendiri, yaitu dengan cara di from design, kemudian pilih bottom atau yang ini XX, tinggal pilih bottom, kemudian kita pilih misalnya seperti ini, kemudian kita tinggal pilih di sini ada di navigasi ada tinggal banyak banyak pilihan. Di sini ada save record, ada undo, ada add new record seperti itu. Dan misalnya kita pakai save,
save, kita next kan. Kemudian di sini ada pilihan yaitu menggunakan teks. Ini bisa di-edit sendiri, misalnya mau pakai save atau simpan seperti itu bisa diedit sendiri atau pilih menggunakan gambar saja. Di sini sudah ada pilihan. Ini contohnya, sampelnya di sini contohnya. Misalnya kita menggunakan teks ya. Kemudian di next kan, kemudian finish seperti ini, sudah seperti ini. Maka itu sudah jadi. Kemudian untuk pada menu save ini juga diperlukan eh, hal lain supaya waktu kita mengklik save itu nanti ada notifikasi bahwa data tersebut sudah berhasil disimpan. Caranya seperti apa? Klik new, kemudian bisa langsung di sini view event. Nah, langsung saja nanti di sini kan ada tulisan seperti ini, bisa ditulis yaitu message box. Kita cari message box. Maaf untuk menu save ya. Oh, kalau untuk menu save, maaf tadi salah, tadi ternyata yang new. Nah, ini tinggal pilih yang message box, kemudian eh, pada bagian message ini tinggal ditulis sama dengan petik dua. Ini tulisan apa yang ingin dimasukkan. Di sini saya memasukkan data berhasil disimpan. Jadi jika saya telah mengklik save itu akan bertulisan data berhasil disimpan. Di sini juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Habis itu, setelah itu pilih lagi yaitu untuk eh, di seperti ini, go to record. Go to record, yang recordnya ini ada new. Ini seperti itu, kemudian di save dan close. Nah, setelah diedit atau dibenarkan, nanti jadinya akan seperti ini. Di sini akan coba saya inputkan supaya bisa nampak untuk save-nya. Misalnya tadi kan P004. Eh, Coba P005. Di sini saya akan menginput produk penggaris, misalnya penggaris yang mana satuannya pieces, harga belinya yang mana harga beli penggarisnya itu misalnya Rp3.000, yang mana akan saya jual dengan harga Rp5.000. Nah, jika sudah saya save, nah maka akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Kita tutup, ya kita simpan. Setelah membuat input produk, selanjutnya adalah membuat input stok barang, di mana input stok barang ini dibuat dengan cara uh, tabel transaksi, kemudian yang untuk input stok tabel transaksi, menu create, terus from design, maka akan muncul seperti ini. Nanti bisa diedit sendiri dengan mau diganti warna ataupun posisinya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di sini untuk menu-menunya juga sama seperti tadi, buatnya di from design, kemudian di bottom tinggal kita tarik, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk bagian ini tadi dibuat dengan cara kita membuat query terlebih dahulu, yaitu membuat query detail, yang mana query detail ini dibuat dengan cara uh, klik create, kemudian buat query design, maka akan muncul seperti tadinya kosong ya, kosong, kemudian nanti ada pilihan
suruh memilih tabel-tabel yang dibutuhkan yang atau yang akan dimasukkan. Akan saya coba aja kalau uh, biar lebih enak. Nah, misalnya create terus query design. Maka akan muncul seperti ini ya. Tinggal kita pilih 3 tabel utama yang sudah dibuat. Kemudian tinggal kita klik 2 kali untuk menu yang dibutuhkan. Misalnya nomor urut, tinggal klik 2 kali seperti itu. Ini tidak saya simpan ya. Untuk query detail sendiri, yang dibutuhkan itu ada beberapa menu, yaitu nomor urut. Nomor urut ini didapat dari tabel detail, terus ID produk dari tabel detail juga, kemudian ada nama dari tabel detail, unit atau quantity ini juga dari tabel detail, kemudian satuan dari tabel produk, harga beli, kemudian total ini dibuat sendiri ya. Jadi total ini dirumuskan sendiri, yaitu tinggal kita buat total sama tinggal kita ketik sendiri, yaitu total seperti ini. Contoh total titik dua, pakai kurung kotak Q T Y, tutup kurung kotak lagi dikali dengan harga beli. Itu kalinya itu petik atas ya, kemudian buka kurung kotak lagi, ketik uh, harga beli seperti itu. Untuk tabelnya ini dikosongkan saja, kemudian untuk kemudian ID transaksi pada tabel detail ini juga dimasukkan. Yang ini coba kita pindah ID produk di sebelah ID detail. Ini bisa dipindah-pindah seperti ini, kalau mau dipindah. Tinggal di save, kemudian close, uh, maka akan muncul seperti ini untuk query detail. Kemudian pada info stock, tadi di info stock tuh hanya ada nomor urut, ID produk, dan nama. Sebenarnya seperti itu kalau waktu dibuat uh, pada waktu dibuat, karena contohnya seperti ini. Pada awalnya tabel transaksi, menu create, kemudian buat form. Nah, awalnya seperti ini ya teman-teman, tapi di sini sudah diedit dengan diganti untuk yang bagian ini dengan cara uh, klik yang paling pojok. Kalau nggak paling pojok, namanya uh, seperti ini, atau design view, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian bagian ini kita klik, kemudian ada di bagian data di property sheet. Di property sheet kalau misalnya nggak ada muncul di sini di samping, teman-teman bisa nengoknya di bagian uh, di bagian form design. Di sini ada property sheet, tinggal teman-teman pencet klik aja property sheet. Form design, property sheet. Property. Nah, kemudian tinggal pilih di bagian data, di bagian data, di sini tinggal diganti di query detail yang sudah dibuat tadi. Di sini tetap ID transaksi masih sama, sudah tinggal seperti itu. Kemudian di expand, kemudian bisa ditengok di sini sudah seperti ini. Saya contohkan di sini ya. Contohkan di tabel tadi yang belum ada, berarti design view, klik yang bagian tabel detail, property sheet, data, tabel transaksi ini diganti query detail. Sudah seperti itu saja. Tinggal kita tengok sudah seperti ini, sama seperti yang sudah saya buat ini. Ini tinggal di save. Kalau
jangan lupa di save. Kalau saya tidak di save untuk yang bagian ini karena sudah ada yang ini ya. Nah, di sini untuk caranya untuk menginput stok. Di sini akan saya coba input. Nah, misalnya untuk tanggal 29 April, ID transaksi akan otomatis ada muncul keterangannya yaitu pembelian barang pembelian pada toko eh, toko Nisa misalnya. ID produk di sini bisa otomatis dipilih. Nah, untuk membuat otomatis terpilih ini dengan cara di bagian tabel tabel detail. Ini pilihan design view. Oh, maaf, tidak bisa. Sepertinya harus di closekan dulu ini ya. Untuk dibuat seperti tadi, kita closekan dulu ini ya. Nah, tabel detail, kemudian design view. Pilih design view pada ID produk yang bagian source text ini dipilih, kemudian bagian logout, lookup, look yang ini, bagian ini diganti. Tadinya kan sebelum diganti itu berada di text box, kemudian diganti pada combo box. Kemudian eh, di sini diganti tabel query, kemudian di sini dibuat query baru, klik 3 query baru, kemudian ambil yang tabel produk saja. Di sini klik untuk yang ID produk dan nama, yaitu save dan close. Sudah seperti itu, maka nanti akan otomatis jangan lupa di save ya. Kalau saya emang tidak di save lagi, takutnya uh, bermasalah atau berubah untuk yang sudah saya buat, jadi tidak saya save emang. Kembali di input stock, nanti akan otomatis untuk bagian ini ID produk nanti akan otomatis seperti ini, akan muncul seperti ini. Jadi kan di sini ada buku, pena, penghapus, pensil, warna, penggaris. Ini ID produk yang sudah kita input dari bagian input produk tadi. Misalnya di sini saya ingin membeli pena. Untuk nama ini akan otomatis muncul sendiri kan. Untuk yang unit banyaknya ini tinggal kita isi masing-masing. Maunya berapa? Misalnya beli 5 pieces saja. Satuan juga nanti akan terisi otomatis, kemudian harga beli juga otomatis, nanti di sini total akan mengalihkan secara otomatis juga. Kemudian di sini saya ingin membeli penggaris banyak 10 pieces. Nah, tengok di bagian total, nah kan terinput sendiri. Untuk kemudian kita save juga. Jika sudah ada tulisan seperti ini, maka ini sudah berhasil disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat report atau uh, laporan laporan data-datanya atau laporan dari hasil yang sudah kita input tadi, rangkumannya seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya tadi kan baru dibuat untuk query detail. Selanjutnya adalah membuat query produk dan query transaksi. Yang mana query produk sama transaksi ini dibuat dengan cara tinggal pilih create, kemudian pilih query design. Nah, pilih 3 tabel tadi seperti tadi, di add, kemudian sudah di close, tinggal pilih apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam query yang akan kita buat nanti.
Di sini seperti query produk yang dibutuhkan itu ada ID produk di tabel pada tabel produk, nama pada tabel produk juga, satuan pada tabel produk, harga beli tabel produk, harga jual tabel produk. Jadi semua yang ada di tabel produk ini diambil semua, diklik dua kali, diklik dua kali, dua kali seperti itu. Dan di sini juga akan ditambah satu menu yaitu stok, yang mana untuk rumus stok sendiri dapat di mana untuk stok sendiri ini dapat dibuat dengan cara tinggal klik yang kosong kayak gini, kemudian klik buit, buit. Maaf sih, saya sedikit bingung untuk membacanya. Buat yang ini, buat yang itu, buit yang sudah diklik maka akan menampilkan halaman seperti ini, dan ini nantinya kosong ya teman-teman, kosong. Kemudian tinggal kita isi, kita tulis sendiri untuk rumusnya, yang mana rumus untuk stok itu adalah stok D-sum ditotalkan dari unit pada tabel detail, kemudian ID produk sama dengan tabel produk dan ID produk. Ini seperti ini, tinggal disamakan. Kemudian klik OK. Sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah klik total. Yang ini, pada query design, klik total. Maka akan muncul yang bawah seperti ini, bagian total, grup by, grup by, grup by. Ini tetap memang seperti itu saja. Nah, ID produk tadi kan ada itu, grup by tadi digunakan untuk mengkelompokkan setiap ID produk gitu. Jadi nggak ini urut kan, ID produknya urut, dan semua transaksi untuk uh, semua transaksi pembelian tadi digabungkan jadi satu, stok bisnisnya ini jadi satu, nggak sendiri-sendiri. Kemudian query selanjutnya adalah membuat query transaksi. Sama saja seperti tadi, cara buat query-nya di create, kemudian cek query, terus pilih menu-menu apa saja yang dibutuhkan, yang mana pada query transaksi ini dibutuhkan ID transaksi, tanggal, keterangan pada tabel transaksi, kemudian ada ID produk, quantity, nama, satuan, harga. Di sini harga beli, ada total. Dan total ini dibuat sendiri seperti tadi, yaitu dengan cara klik kanan, di sini tinggal dicatat rumusnya atau diketik rumusnya, totalnya seperti ini, tinggal klik OK, dan selesai. Bisa tengok di bagian sini, atau bisa lihat bagian situ, dan ini hasilnya. Semua transaksi-transaksi tadi jadi seperti ini. Tinggal kita buat grup. Oh, tidak usah dibuat grup. Ini transaksi-transaksinya. Semua transaksi ada. Tanggal 18 ada 2 transaksi. Dan lain sebagainya. Setelah membuat query, langkah terakhir itu langkah selanjutnya itu membuat report atau rangkuman dari hasilnya. Report ini dibuat dengan cara klik create, kemudian pilih yang report. Kita arahkan dulu ya kursornya di query produk, kemudian create, dan setelah itu report. Nah, maka akan muncul seperti ini, tinggal di edit lagi, diedit masing-masing, diedit sesuai dengan kebutuhan, maka akan tampil seperti ini. Nantinya untuk transaksi juga, untuk report transaksi juga seperti itu, tinggal dia dibuat sesuai dengan kebutuhan, yang mana di transaksi itu nanti ada tambahan untuk membuat digrupkan, dikelompokkan. Yang pertama membuat
group untuk ID transaksi, kemudian pilih add. Pertama dibuat add group, klik dulu yang add group, kemudian pilih yang ID transaksi, kemudian klik add sort untuk pilih yang ID produk. Seperti itu, maka hasilnya kan seperti yang telah bisa tampilkan. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir itu membuat switchboard atau tampilan awal dari query seperti itu. Nah, tampilan awal itu bisa dibuat dengan switchboard ini bisa dibuat di sini, Vincent. Tapi biasanya kalau belum pernah buat itu nggak akan ada di sini di pojok sini. Caranya untuk memunculkan menu ini itu klik yang ini, pilih more comment, kemudian yang ini di bagian query access tool itu pilih yang comment not respond, terus pilih yang cari yang switch switchboard mesen, pilih kemudian di add karena di sini sudah ada ya dia nggak bisa lagi, kemudian udah itu di OK kan seperti itu, maka di sini akan muncul otomatis seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul ini tinggal klik ini, maka akan muncul seperti ini. Tadinya belum ada tulisan-tulisan ini, hanya ada satu di sini dan itu bisa diedit. Awalnya bisa diedit untuk nama aplikasi apa yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi input stok barang, yang mana di dalam aplikasi itu ada 3 menu, input, laporan, dan juga tutup seperti awal yang ditampilkan itu. Tinggal cara membuatnya itu klik new untuk inputan baru. Di sini untuk pergi new, tinggal klik new seperti itu. Kalau sudah tinggal di close kan. Kemudian di sini ada input data. Ini menu-menu yang ada dalam input data ada 3, tinggal dipilih terus kemudian di close kan. Laporan juga seperti itu, tinggal di new kan, di close kalau sudah di close kan seperti itu, maka akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa mengeditnya. Tampilan ini bisa diedit juga dengan cara di klik kanan, desain view, sama seperti sebelum-sebelumnya. Pilih sesuai kebutuhan. Kemudian untuk membuat tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi, munculnya hanya aplikasi ini atau tulisan ini, aplikasi input stok barang ya. Seperti yang saya buka awal tadi, dengan hal itu bisa dibuat dengan cara klik file, kemudian option, pilih yang option, maka akan muncul seperti ini, pilih yang current database. Di sini yang diedit, yang perlu diedit itu aplikasi title. Ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Di sini sudah saya ganti dengan aplikasi input stok barang. Kemudian aplikasi icon. Misalnya teman-teman punya icon untuk menu, icon untuk aplikasi sendiri, itu bisa dimasukkan di sini. Karena saya nggak ada, jadi tidak saya ganti, tidak saya tambahkan. Yang di sini di display from ini yang penting. Teman-teman tadinya kan di non. Teman-teman harus dipilih di switchboard. Pilih yang ini. Kemudian di dokumen Windows option ini ada 2 pilihan. Ini terserah mau yang mana. Kalau saya pilih yang ini, yang tabel dokumen display. Kemudian navigasinya ini untuk menghilangkan menu-menu yang di samping ini. Yang ini untuk menghilangkan itu kita matikan centangnya. Nah, seperti itu aja, klik OK, maka akan muncul peringatan seperti ini. Jadi aplikasinya kita tutup, kita OK kan. Aplikasinya kita tutup, nah, baru bisa jalan dia. Nah, maka sudah jadi aplikasi input stok barang seperti itu. Di sini coba kita inputkan ID produk. Sepertinya saya tidak usah input lagi ya teman-teman. Langsung aja kita input itu aja, transaksi aja. Misalnya pembelian pada toko Rara. ID produknya pena, misalnya beli 2 aja.
Kemudian penggaris beli 20 seperti itu, tinggal di save, berarti sudah berhasil. Oke, tinggal close. Kemudian kita tengok, maaf, kembali ke halaman utama, kita lihat laporannya, laporan data. Nah, ini tadi kan sudah diinput garis laporan produk-produk apa saja yang dibuat. Tadi kan ada harga belinya, buku tulisnya, itu sudah ada di situ, dipostkan. Tinggal ini untuk laporan tadi. Nah, di paling bawah, karena ini ada pembelian toko rara yang baru saja kita input tadi, pensil, ada di situ kan. Nah, tinggal close kan, kembali ke halaman utama, kemudian jika mau ditutup, dah aplikasinya akan tertutup sepenuhnya. Demikianlah saja video yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari pembuatan aplikasi input stok barang dengan menggunakan Microsoft Access yang bisa saya buat. Maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Uh, Terima kasih dan sampai jumpa kembali.